Halo semuanya, selamat datang di video kami yang berjudul Inclusive Growth, Perkembangan Kota untuk Semua. Pada video ini, kami akan menjelaskan bagaimana konsep pertumbuhan inklusif bisa menjadi solusi untuk menciptakan kota yang maju, berkelanjutan, dan adil bagi semua pihak. Mari kita mulai dengan memahami apa itu Inclusive Growth. Inclusive Growth adalah strategi pembangunan yang memastikan semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat dari perkembangan ekonomi tanpa ada yang tertinggal. Yang artinya, perkembangan kota harus melibatkan semua pihak, dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat kecil. Ayo, mari kita telusuri bersama lebih jauh. Terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh konsep inklusif, yaitu yang pertama kebersamaan, yaitu harus ada dorongan kebersamaan di semua pihak untuk mendapatkan akses secara bersama terhadap suatu pelayanan publik. Yang kedua ada pengakuan, adanya pengakuan ini terhadap diversitas, yaitu adanya kesamaan dan perbedaan antara manusia satu dengan manusia lain. Maka hal ini kita harus dipandang sebagai suatu kekayaan sehingga menjadi inspirasi untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada tanpa label, yang artinya tidak adanya aparatur penyedia pelayanan yang melakukan labeling kepada kelompok tertentu sehingga mereka merasa menjadi kaum marginal. Pelayanan inklusif meniscayakan terbentuknya kepedulian dan empati masyarakat terhadap kelompok yang rentan. Dengan kami, saya sendiri Renza Aljani dengan teman-teman saya yaitu ada Fernanda, ada Raka, ada Zikri, ada Fazlan, ada Bregas, ada Fatur, ada Case, ada Fajri, dan yang terakhir ada Mulki. Dan marilah kita menyimak video yang akan dijalankan. Stay tuned. Lalu selanjutnya ada konsep dasar dalam inclusive growth. Inclusive growth memiliki tujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Konsep ini tidak hanya berfokus pada peningkatan PDB, melainkan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Lalu yang kedua, infrastruktur dan layanan publik dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang ketiga, lingkungan hidup yang terjaga agar pembangunan tetap berkelanjutan. Kunci utama dalam inclusive growth ini adalah kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat yang saling mendukung agar tercipta kota yang lebih adil. Lalu ada beberapa indikator yang menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif, yaitu 1. Kualitas kebijakan yang setiap peraturannya memiliki nilai-nilai pluralisme dan keadilan. Lalu yang kedua, proses pelayanan yang transparan dan juga mudah diakses oleh setiap orang. Lalu yang ketiga, ada ruang diskresi bagi pemerintah yang memadai untuk memproses kebutuhan kelompok warga yang memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas tahun 2019, ada sekitar 9% penduduk Indonesia atau 3,3 juta penduduk Indonesia merupakan masyarakat dengan kebutuhan khusus atau disabilitas, yang dimana diantaranya ada 55,5% merupakan masyarakat perempuan dan 45,5%-nya adalah laki-laki. Selanjutnya adalah akses penyandang disabilitas untuk ke pendidikan, di mana pemerintah Indonesia itu telah mengupayakan untuk pemerataan akses, kualitas, serta pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan di mana 20% anggarannya itu dialokasikan untuk kebutuhan dari pendidikan tersebut, di mana persentase partisipasi prasekolah untuk kelompok usia yang sama pada anak-anak penyandang disabilitas lebih rendah dari persentase secara nasional. Dari 789.000 anak-anak penyandang disabilitas berusia 2-10 tahun, hanya 237.000 anak penyandang disabilitas dari 1% dari total populasi anak-anak yang terdaftar dan berpartisipasi dalam pendidikan prasekolah. Selanjutnya adalah akses penyandang disabilitas ke jaminan kesehatan nasional, di mana berdasarkan hasil dari Susenas tahun 2019 bahwa dari 23,3 juta masyarakat atau penduduk disabilitas terdapat 67,3% yang sudah memiliki jaminan kesehatan
baik dari swasta ataupun publik. Hanya sekitar 38,1% penyandang disabilitas memiliki JKN, dan penyandang disabilitas lainnya yang berada pada 40% dengan sosial ekonomi terbawah itu terdapat sekitar 46,2% yang memiliki sebagai PBI JKN. Banyak di kota di berbagai belahan dunia menghadapi tantangan serius yang menghambat tercapainya kesejahteraan dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas. Beberapa masalah utama yang sering muncul antara lain yang pertama adalah ketimpangan ekonomi. Penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan dalam mengakses peluang ekonomi karena kurangnya fasilitas kerja yang mendukung kebutuhan mereka. Yang kedua, akses yang tidak merata. Layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi sering kali tidak dirancang untuk kebutuhan penyandang disabilitas. Dan yang ketiga, urbanisasi yang tidak inklusif. Pertumbuhan kota yang pesat sering mengabaikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam perencanaan tata ruang. Jika tantangan-tantangan ini tidak segera diatasi, maka kelompok penyandang disabilitas akan terus menghadapi hambatan untuk mendapatkan kesempatan untuk yang setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Setelah tadi membahas bagian masalah, kali ini kita akan lanjut ke bagian solusi. Nah, solusi ini bisa melalui inclusive growth. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, penerapan konsep inclusive growth ini menjadi solusi utama dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Nah, dalam konteks pembangunan inklusif ini juga mencakup membutuhkan untuk melihat penyandang disabilitas, di mana langkah-langkah ini dapat meliputi yang pertama itu ada pembangunan infrastruktur yang ramah untuk disabilitas. Nah, selain memastikan infrastruktur yang merata, penting juga untuk membangun fasilitas umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas seperti trotoar dengan jalur pemandu, lift di bangunan publik, serta transportasi umum yang dilengkapi dengan akses kursi roda. Hal ini akan mendukung mobilitas mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang kedua ini ada pemberdayaan UMKM yang inklusif. Nah, memberikan pelatihan kewirausahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas serta menyediakan akses permodalan khusus bagi mereka. Nah, pendekatan ini akan membantu penyandang disabilitas berkontribusi dalam perekonomian melalui usaha kecil dan menengah. Yang ketiga ini ada kebijakan pro-masyarakat yang inklusif. Nah, di mana mengembangkan program subsidi pendidikan maupun kesehatan yang mencakup kebutuhan khusus penyandang disabilitas seperti layanan terapi, alat bantu mobilitas, dan juga pelatihan keterampilan berbasis teknologi untuk mendukung kemandirian mereka sendiri. Selain pemerintah, sektor swasta pun juga berperan dalam inclusive growth. Adapun peran sektor swasta adalah yang pertama adalah memberikan peluang kerja yang setara bagi penyandang disabilitas termasuk pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang kedua adalah mendukung program kewirausahaan yang membantu penyandang disabilitas menjadi mandiri secara ekonomi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan aksesibilitas produk dan layanan, misalnya situs web yang ramah untuk masyarakat disabilitas ataupun kantor-kantor perusahaan yang memiliki fitur ramah terhadap kaum disabilitas. Peran pemerintah dalam inclusive growth. Yang pertama adalah merancang dan menerapkan undang-undang yang melindungi hak disabilitas seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas. Yang kedua adalah membangun infrastruktur publik seperti transportasi umum yang memiliki fitur ramah terhadap kaum disabilitas. Yang ketiga adalah mendorong inklusivitas di sekolah melalui program pendidikan seperti menambah kurikulum baru bahasa isyarat pada sekolah-sekolah dasar sampai ke sekolah-sekolah menengah ke atas. Selanjutnya adalah menyediakan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan peluang kerja mereka. Kemudian memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan inklusi dijalankan secara efektif termasuk dalam sektor ketenagakerjaan, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan. Dan yang terakhir adalah memberikan insentif kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Implementasi keberhasilan dan penerapan inclusive growth. Mari kita lihat contoh kota yang berhasil menerapkan inclusive growth. Salah satunya daerah khusus Jakarta, di mana kota ini berhasil menciptakan ekosistem fasilitas publik dan transportasi publik yang efisien, terjangkau, dan ramah lingkungan. Hasilnya, semua masyarakat, termasuk kelompok prasejahtera, dapat menikmati fasilitas yang sama. Hal ini tidak hanya meningkatkan mobilitas, tetapi juga kualitas hidup masyarakat. Hal-hal yang ada di kota Jakarta yang menerapkan pembangunan inklusif, yaitu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang ada di DKI Jakarta. Yang pertama, aksesibilitas pada transportasi publik.
dimuat dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang perlindungan penyandang disabilitas diwujudkan dalam aksesibilitas pada transportasi publik. Pemda DKI Jakarta melalui BUMD yang mengelola PT Transportasi Jakarta yaitu Transjakarta terus melakukan pembenahan dengan memberikan layanan transportasi ramah disabilitas. Hingga tahun 2020 Transjakarta mengakui dari 240 halte dengan 67 halte yang ramah disabilitas. Adanya penyediaan layanan bagi disabilitas berupa stiker rute bagi penyandang disabilitas, pengumuman via suara seperti running text dan TV bergambar di halte tentang posisi bus Transjakarta dan juga kursi prioritas untuk para disabilitas dan juga penyediaan bus metro Translowdeck serta kartu akses gratis bus Transjakarta bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, aksesibilitas pada bangunan umum. Aksesibilitas pada bangunan umum seperti fasilitas publik taman yang dimana tersedia jalur berjalan, area duduk, toilet inklusif, dan juga papan informasi yang dimana aspek ini penting untuk menciptakan lingkungan inklusif yang memungkinkan semua orang termasuk penyandang disabilitas untuk beraktivitas dengan nyaman. Lalu yang selanjutnya juga ada trotoar di mana trotoar ini memiliki guiding block yang untuk ubin pemandu tunanetra yang memiliki jalur lurus dan tekstur berhenti. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang tantangan dalam menerapkan inclusive growth. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Yang pertama adalah rendahnya partisipasi. Jadi seringkali suatu instansi atau suatu pihak swasta yang ingin membangun suatu infrastruktur seringkali tidak mengajak teman-teman disabilitas sehingga mereka tidak tahu sudut pandang apa yang biasanya itu dibutuhkan pada teman-teman disabilitas untuk suatu infrastruktur. Yang kedua adalah kebijakan yang tidak ramah. Jadi seringkali masyarakat disabilitas mengalami kebijakan yang tidak ramah. Jadi mereka susah dalam mendapatkan suatu pekerjaan atau susah dalam melakukan kegiatannya yang sehari-hari. Terus yang ketiga adalah perilaku masyarakat. Masyarakat disabilitas seringkali mendapatkan atau kayak mengalami pandangan sebelah mata lah kalau misalnya bisa kita bilang dari masyarakat sehingga mereka seringkali tidak nyaman dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya yang keempat adalah keterbatasan akses. Nah, kalau untuk keterbatasan akses, mereka tuh seringkali bisa kita lihat mereka tuh mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, bahkan mereka juga mengalami keterbatasan dalam mengakses suatu pekerjaan yang seharusnya mereka bisa mendapatkan informasi tersebut karena seringkali jarang bisa kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang memang cocok untuk teman-teman disabilitas. Terus yang terakhir adalah kurangnya kesadaran. Ini sebenarnya juga menjadi PR untuk kita semua karena kurangnya kesadaran dari kita untuk menerapkan atau untuk membangun suatu fasilitas yang ramah untuk disabilitas. Jadi seringkali masyarakat disabilitas tidak mendapatkan suatu fasilitas atau tidak mendapatkan suatu prasarana yang seharusnya mereka bisa dapatkan di lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya ada langkah konkret dan rekomendasi kebijakan. Terdapat 3 aspek utama yang mana dapat diperbaiki untuk mengatasi ketidakberdayaan dan eksklusivitas yang dialami oleh para penyandang disabilitas. Yang pertama, itu ada pembenahan kebijakan pembangunan. Bisa dilakukan dengan mengembangkan master plan untuk pembangunan inklusif yang mencakup hak akses penyandang disabilitas. Kemudian bisa dilakukan juga dengan memperbaiki pendataan penyandang disabilitas. Kemudian juga selanjutnya bisa dilakukan dengan menyinkronkan program lintas pemangku kepentingan untuk distribusi program yang merata. Yang kedua, melakukan peningkatan pemahaman dan perilaku. Itu konteksnya adalah melaksanakan kampanye untuk menghapus stigma dan mendukung perilaku positif terhadap para penyandang disabilitas. Dan yang ketiga, ada peningkatan keberdayaan, seperti memasukkan pendidikan inklusi dalam kurikulum untuk tenaga pendidik, kemudian mendorong implementasi kebijakan kewajiban untuk memperkerjakan para penyandang disabilitas, yang terakhir melaksanakan penyelarasan program pemberdayaan para penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi mereka dalam pembangunan. Demikianlah penjelasan kami tentang inclusive growth. Perkembangan kota yang inklusif bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau sektor swasta, tetapi tanggung jawab kita semua. Mari kita bersama-sama menciptakan kota yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan, di mana tidak ada satupun pihak yang merasa terasingkan. Yuk, mulai sekarang kita ambil bagian dalam pembangunan yang lebih inklusif. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.